Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski ia dikenal sebagai anak olimpiade di sekolahnya, tapi SNMPTN ia gagal. Tak lama kemudian, ayahnya yang sangat ia cintai meninggal dunia. Dan saat pengumuman SBMPTN, lagi-lagi ia tak diterima. Kisah nyata yang lain adalah Revi yang SNMPTN 2021 diterima di Universitas Padjadjaran, malah bersedih lantaran tak bisa melanjutkan kuliahnya. Juga simak kisah wisudawati terbaik UNES yang saat wisuda diantar becak ayahnya, atau peserta UTBK 2020 yang tiba-tiba gagal ikut UTBK karena hasil rapid yang semula non-reaktif tiba-tiba dinyatakan reaktif. Simak videonya ya. Jangan lupa subscribe dan bagikan kisah-kisah inspiratif ini kepada teman-teman yang lain agar bermanfaat ke banyak orang. Ujian berliku harus ditempuh Raihan demi meraih kursi PTN. Mulai dari gagal lolos seleksi SNMPTN, SBMPTN, hingga kehilangan ayahanda tercinta selama-lamanya. Raihan ini dikenal sebagai anak olimpiade. Sederet prestasi gemilang diraihnya saat masih di bangku SMA. Ia banyak menyabet medali di berbagai olimpiade internasional, termasuk di Moskow. Prestasi ini membangun anggapan jika Raihan bakal gampang masuk PTN. Ternyata jalan di depannya justru terjal berliku. SNMPTN ia gagal. Sebulan berikutnya ayahnya meninggal. Tentang hal ini ia menulis, kehilangan PTN, oke, gak apa, karena PTN bisa dicari dengan banyak pintu. Tapi kehilangan papa, apakah bisa dicari? Enggak, katanya. Bulan berikutnya meski masih dirundung duka, Raihan masih berharap bisa lolos SBMPTN. Namun harapan tersebut pupus. Ia gagal lagi. Beruntung Raihan akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran Unpad jalur prestasi dan Teknik Mesin UI lewat jalur SIMAK. Dalam memilih, Raihan menempatkan diri sebagai pengganti kepala keluarga karena menjadi satu-satunya anak lelaki. Ia memilih Teknik Mesin UI agar bisa menjalankan perannya itu. Keluarga itu yang utama. Ilmu dan rezeki bisa dicari di mana saja, tulisnya. Senin 22 Maret 2021 adalah hari pengumuman SNMPTN. Banyak momen haru saat para pejuang PTN membuka pengumuman SNMPTN. Air mata pun tumpah saat itu, baik yang lulus maupun yang tidak lulus. Tangis bahagia dialami Komang Diva Mas Nugraha dari Mataram beserta ibunya. Unggahan videonya saat membaca pengumuman SNMPTN viral. Komang sangat terkejut saat tahu dirinya dinyatakan lulus SNMPTN. Remaja itu langsung memanggil ibunya untuk melihat hasilnya. Komang dan ibunya menangis terharu menerima kabar bahagia itu. Komang diterima di Universitas Udayana Bali, jurusan Teknologi Informasi. Mama mengucapkan selamat dan semangat. Terus bilang, semoga sukses dan bisa membanggakan orang tua lagi sampai besar nanti. Begitu ungkapnya.
Lain komang, lain pula Revi. Bila pejuang PTN yang lolos lewat jalur SNMPTN menangis karena gembira, lain halnya dengan siswi berikut ini yang justru menangis sedih ketika dirinya diterima lewat jalur SNMPTN 2021. Mengapa? Karena ia tak bisa melanjutkan pendidikan kuliahnya itu. Ini mungkin kenyataan yang pahit yang harus ditelannya. Lantas apa penyebab siswi ini tak bisa kuliah meski lolos SNMPTN 2021? Bukankah SNMPTN tanpa uang pangkal dan UKT-nya sangat murah? Itulah yang dialami Revi, yang diterima di Unpad lewat jalur rapot alias tanpa tes. Ini tentu prestasi yang membanggakan karena Unpad tergolong PTN favorit di Indonesia. Sayang Revi harus mengubur mimpinya itu. Dia memutuskan tak melanjutkan kuliah karena orang tuanya sudah tua. Ia mengalah untuk bekerja membantu orang tuanya. Ia juga mengalah biar adiknya yang kuliah. Nanti kalau tabungan hasil kerjanya sudah cukup untuk kuliah adiknya dan dirinya, baru ia akan melanjutkan kuliah. Aku anak perempuan pertama dan punya adik laki-laki yang nanti harus kuliah. Tapi orang tuaku sudah tak muda lagi, begitu tulisnya. Subhanallah, semoga Revi dan adiknya Allah mudahkan bisa kuliah ya pejuang PTN. Adalah Dava Zaki, peserta UTBK di UNER yang tahun lalu yang tiba-tiba tidak boleh ikut tes UTBK karena rapid testnya yang semula non-reaktif tiba-tiba dinyatakan reaktif. Saat itu Dava akan mengikuti UTBK sesi 2 yang dijadwalkan pukul 14. Mengetahui salah satu syarat UTBK harus membawa hasil rapid sebelum ujian, tepatnya pukul 8, Dava melakukan rapid test. Pukul 8.30 hasil rapid pun keluar dengan hasil non-reaktif. Dava tenang, ia pun pulang untuk mempersiapkan diri. Pukul 13, Dava kembali ke lokasi ujian untuk mengikuti UTBK. Ketika hendak menunjukkan berkas-berkas sebelum memasuki ruangan, Dava dihentikan panitia dan diberitahu bahwa hasil tes rapidnya reaktif tanpa melalui tes ulang. Dava pun disuruh pulang. Beruntung esok harinya Dava dibolehkan mengikuti ujian susulan meski harus rapid ulang dengan hasil non-reaktif. Betapa paniknya ya pejuang UTBK bila harus menghadapi apa yang dialami Dava. Semoga Allah memudahkan UTBK kalian lancar. Anak tukang becak lulus terbaik. Masih ingat wisudawati yang diantar ayahnya dengan naik becak saat wisuda? Adalah Raini, anak tukang becak yang pernah viral ketika ia menoreh prestasi membanggakan karena lulus S3 atau doktor di London, Inggris. Raini adalah wisudawati terbaik di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Ia adalah anak penarik becak yang mendapat gelar sarjana dengan predikat cum laude. IPK-nya 3,96. Raini datang ke acara wisuda diantar dengan naik becak sang ayah. Memakai kebaya dan toga, gadis berhijab itu duduk manis di atas becak ayahnya. Ia berkata, "Saya sangat beruntung sebagai seorang putri pengayuh becak yang mana keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang bagi saya untuk meraih setiap tahapan cita-cita yang saya miliki. Keringat
Kerja keras dan doa orang tua tanpa henti merupakan pendukung utama hingga menjadi salah satu penerima beasiswa bidik misi untuk studi di UNES, beasiswa Presiden RI, dan beasiswa lanjutan magister kedoktoral LPDP Kementerian Keuangan untuk S2 dan S3 di London katanya. Demikian kisah-kisah inspiratif dan mengharukan yang semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah, memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.